Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza Palestina yang terluka akibat serangan brutal antara Israel di wilayah tersebut. Mereka rencananya dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia yang fasilitasnya lebih representatif dibandingkan rumah sakit darurat yang sekarang banyak berdiri di Gaza. Ia mengatakan ada 1.000 warga Gaza yang akan dijemput pada gelombang pertama disediakan pesawat untuk melakukan penjemputan. Terkait rencana itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menolaknya. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas mengatakan jika rencana itu terwujud, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Ia pun mempertanyakan untuk apa Indonesia kini mendukung rencana Israel dan Amerika Serikat tersebut. Menurut dia, saat Palestina dikosongkan, Israel akan menempatkan wilayah negaranya ke daerah itu, sehingga membuat Gaza akan menjadi bagian dari negara Israel Raya. Hal serupa juga sudah terjadi terhadap kota Yerusalem yang dulunya ini dikuasai oleh rakyat Palestina, namun sekarang kota tersebut sudah diduduki oleh Israel. Ia pun menyayangkan kunjungan Prabowo ke 5 negara di Timur Tengah karena negara yang akan dikunjungi oleh Prabowo adalah negara yang punya hubungan diplomatik yang baik dengan Israel maupun Amerika Serikat. Turki misalnya sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949, kemudian Mesir sejak 1979, Yordania sejak 1994, kemudian Uni Emirat Arab sejak tahun 2020, dan Qatar belum punya hubungan diplomatik namun sudah menjalin hubungan dagang tidak resmi dengan Israel sejak tahun 1996. Untuk itu, ia meminta Presiden Prabowo tidak ikut-ikutan mengevakuasi rakyat Gaza untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Sekalipun terdapat usaha bantuan untuk pengobatan dan perawatan rakyat Gaza, maka harus dilakukan di wilayah Gaza sendiri dan bukan di tempat lain. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres juga menolak dengan keras usulan untuk merelokasi warga Gaza ke negara lain termasuk ke Indonesia sendiri. PBB menyebutkan sebagai pelanggaran hukum internasional, demikian pula dilaporkan oleh Anadolu Agency. Menanggapi pertanyaan Anadolu tentang rencana mereka yang dikecam luas, Guterres mengatakan warga Palestina harus dapat hidup di negara Palestina dan kemudian berdamping dengan negara Israel. Itulah satu-satunya solusi yang dapat membawa perdamaian ke Timur Tengah. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa pemindahan paksa warga Palestina merupakan sesuatu yang melanggar hukum internasional. Sekjen PBB juga menekankan bahwa penderitaan yang dialami warga Palestina saat ini merupakan hukuman kolektif, sehingga kata dia tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun, serta menyerukan diakhirinya segala praktik semacam itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.